Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, NIM D1D1180023 dari kelas B jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengelolaan DAS atau daerah aliran sungai pada Kali Konawe Eha. Yang pertama materi saya yaitu saya akan menjelaskan apa yang ada di dalam daerah aliran sungai atau potensi yang ada di daerah aliran sungai Konaweha. Yaitu, pada dasarnya menurut yang saya ketahui tentang bagaimana potensi yang ada pada daerah aliran sungai Konaweha, yaitu kadar BOD atau COD, air sungai yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan kategori kriteria mutu air berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001. Kemudian juga kondisi wilayah daerah aliran sungai Konaweha, luas dan wilayah administrasi daerah aliran sungai Konaweha, luas DAS Konaweha adalah 697,841 hektar yang mencangkup 4 wilayah administrasi yaitu Kabupaten Konawe, Kolaka, Konawe Selatan, dan Kendari, dan 22 keadaan iklim pada wilayah DAS Konaweha menurut klasifikasi Oldeman menurut tipe D2 yaitu ada 3, bulan kering, hujan rata-rata kurang dari 100 mm per bulan, dan 9 bulan lembab. Selanjutnya, DAS juga dikenal dengan sebutan watershed atau daerah tangkapan. Ada garis batas yang tidak terlihat untuk membatasi DAS dan daerah lain. Batas ini biasanya berupa pegunungan, bukit. Batas DAS biasanya tak sama dengan batas administrasi wilayah suatu DAS. Biasanya berada pada wilayah maupun beberapa wilayah DAS yang meliputi beberapa kota, kabupaten, provinsi, bahkan negara. Selanjutnya, saya akan beralih pada poin kedua, yaitu bagaimana masalah yang ada di dalam daerah aliran sungai Konaweha. Dari video yang kita lihat bersama, mata air yang seharusnya dilindungi dan dijaga dan dilestarikan, tetapi sampai sekarang belum ada kesadaran dari pemerintah untuk memperbaiki atau mencari solusi bagaimana cara mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada di daerah aliran sungai. Masalah kecil yang ada di daerah aliran sungai Konaweha. Yang pertama, ketika musim hujan, maka debit air sungai naik dan akan mengakibatkan perumahan penduduk kebanjiran. Yang kedua adalah pembuatan saluran irigasi yang merata supaya masyarakat bisa merasakan hal yang sama. Poin ketiga, kurangnya kesadaran dari pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki dan melindungi daerah aliran sungai tersebut. Selanjutnya poin terakhir, yaitu banyaknya masyarakat yang tidak menyadari bahwa dengan cara melindungi dan menjaga daerah aliran sungai ini merupakan salah satu cara untuk melindungi dan menyelamatkan bencana-bencana yang akan terjadi jika daerah aliran sungai tersebut mengalami kerusakan. Dari permasalahan yang dialami oleh daerah aliran sungai Konaweha, kita harus menentukan apa yang bisa kita perbaiki atau yang kita bisa ubah. Yang harus kita ubah yaitu masyarakat harus menyadari bahwa dalam memperbaiki dan menjaga daerah aliran sungai yaitu dengan cara merubah pola tanam yang dilakukan oleh masyarakat setempat, yaitu melakukan pola tanam tahunan atau pola tanam semusim. Kita pun juga harus tahu bagaimana cara memperbaikinya. Cara memperbaikinya yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan dengan penanaman hutan pada bagian hulu yang merupakan wilayah dataran tinggi, sehingga tingkat erosi atau pengikisan tanah dapat dikurangi. Kemudian, dengan tidak membuang sampah ke sungai yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan pada sungai. Selanjutnya, tidak membangun perumahan atau bangunan komersial di sepanjang daerah aliran sungai yang akan bisa mengakibatkan kerusakan pada daerah aliran sungai dan terjadinya pendangkalan. Terakhir, membina masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai dengan cara memberikan pelatihan atau sosialisasi tentang manfaat daerah aliran sungai dan upaya kelestariannya. Apa dampak perbaikan tersebut terhadap masyarakat yang ada
di dalam daerah aliran sungai. Dampaknya yang akan dapat dirasakan masyarakat ketika mengaplikasikan yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, yaitu keluhan air dalam masyarakat dalam pemenuhan pertanian akan berkurang dan banjir akan terkendalikan. Sebagai suatu ekosistem, daerah aliran sungai dapat merupakan suatu unit pengelolaan karena setiap ada masukan atau input ke dalam ekosistem tersebut dapat dievaluasi proses yang telah dan sedang berlangsung dengan melihat keluaran atau output dari ekosistem tersebut. Suatu wilayah daerah aliran sungai yang terdiri dari komponen tanah, vegetasi, air atau sungai dengan intervensi manusia berperan sebagai prosesor terhadap setiap masukan sebagai prosesor. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi saya mengenai pengelolaan daerah aliran sungai yang terdapat pada Sungai Konawe Eha. Marilah kita sama-sama menjaga daerah aliran sungai kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.